عليك سيدنا ومرشدنا شهر صاحب الوفاة أجوعا. بسم الله نوري نور نور الله نور ربي بحق نور محمد. لا إله إلا الله محمد وجود الله. لا إله إلا الله محمد نور حق الله. لا إله إلا الله محمد أستغفر الله. لا إله إلا الله كن صلي على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi, wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, adalah pagi hari ini kembali kita dihidupkan. Adalah setelah kita tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya. Dan kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Sesungguhnya Allah mengajarkan kepada kita tentang hidup dan mati tiap waktu. Kita sadar tidak sadar, sebetulnya istilah kematian itu adalah tidak ada sebenarnya. Hanyalah berganti alam, adalah terlebih lagi kalau kita sudah mencapai derajat iman, adalah al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Tidak hanya berpindah saja sahabat, dan perpindahan ini akan terus Allah ulang ya sahabat. Dan surat Al-Hajj ayat 5 Allah menjelaskan bagaimana adalah kebangkitan kembali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bagian-bagian dari tubuh kita adalah diciptakan dari tanah, ya, ke dalam, kemudian dimasukkan ke dalam tanah dan akan dikeluarkan kembali dari tanah. Wa qala fiha tuhyauna fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumi ini kau adalah dihidupkan, di bumi ini kau akan dimatikan, di bumi ini pula adalah kau akan kembali dibangkitkan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi baru, jasad diganti dengan jasad baru. Kembalinya jasad ke alam bumi ini, ya. Al-Quran adalah menjelaskan, adalah Abah menemukan 238 ayat sahabat. Maka marilah, hidup ini bukan perkara yang tidak tahu, tapi perkara yang tidak ada, tapi adalah kebanyakan perkara yang dianggap oleh kita adalah tidak ada, adalah bukan tidak ada, tetapi adalah kita belum tahu sesungguhnya. Itulah Allah selalu mengajarkan kepada kita tentang hidup dan mati. Maka tidur adalah sebetulnya adalah kematian. Maka itulah baginda Nabi mengajarkan bangun dari tidur kita berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Dalam melaksanakan sholat subuh adalah, maka Nabi bersabda, 2 rakaat sholat sunat fajar adalah lebih baik dari bumi dan segala seisinya. Maka disitulah dalam sholat fajar, sholat subuh kita adalah selalu berdoa dalam doa kunut.
walakal hamdu ala ma qadait. Dan kita adalah harus belajar bagaimana bisa menerima. Walakal hamdu adalah menggunakan alhamdulillah istidrak, seluruh puji itu adalah milik Allah. Maka sejak kita bangun sampai kita tidur kembali, marilah kita puji segala apapun milik Allah. Baik lewat fiilnya, lewat perbuatan diri dan makhluk, lewat asmanya, segala semua nama itu adalah menuju pada satu nama, Ismul Jalalah, nama Allah semuanya. Bahkan semuanya dari ruh Allah, nafahtu fihi min ruhi, ya. Maka sebagaimana doa kita di waktu pagi tadi adalah walakal hamdu ala ma qadait, ya. Bahkan di dalam sholat kita doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Nah, tinggal bagaimana siapa yang sholat, karena pada dasarnya di dalam sholat, karena itulah as-sholat ad-du'a. Dalam kitab Fathul Mu'in, as-sholat adalah ad-du'a. Bahkan sholat itu adalah rajanya doa. Sebetulnya tidak perlu doa. Makanya setelah habis sholat, faida qadaytumus sholat fadhkurullah. Setelah engkau melaksanakan sholat, ingatlah kepada Allah. Ingat apanya? Allah itu bukan alif lam lam ha. Dan Allah itu bukan bunyi suara yang berbunyi Allah. Itu bukan Allah. Alif lam lam ha juga bukan Allah. Maka itulah faidah qadaitum adalah pada faidah qadaitumus shalah fadhkurullah, di mana engkau telah melaksanakan salat, ingatlah pada Allah. Nah, ingat apanya? Ingatlah fiilnya, ingatlah asma'nya, ingatlah sifatnya, ingatlah zatnya. Karena sekali lagi yang bisa menolongmu adalah zatnya, bukan namanya. Nama obat apapun, ya kalau nggak ketemu dengan zatnya, kamu tidak akan sembuh. Ya, walaupun karena hakikatnya segala zatnya makhluk ini adalah ada pada himpunan zatnya Allah semuanya. Maka itulah yang harus dipahami oleh kita adalah nanti mengerti bagaimana kita sholat, bagaimana kita berdoa, ya tadi semua. Ya, Abah suka mencontohkan karena Allah menciptakan sesuatu itu sahabat. Abah ulang-ulang ya, karena ini penting dalam tauhid bahwa Allah menciptakan sesuatu. Dia yang menciptakan sesuatu dan yang menciptakan sesuatu adalah yang menjadi sesuatu. Ingat itu. Allah itu adalah dalam bahasa Allah dalam Al-Quran khalaqa, menciptakan, tetapi sebetulnya adalah ja'ala, menjadikan. Jadi yang menjadikan malaikat itu ya Allah. Yang menjadi malaikat itu ya Allah yang menciptakan malaikat. Maka tadi bicara Allah, bicara Jibril, bicara Mikail, bicara Israfil, bicara Ijrail. Il itu dari kata Ibrani, artinya adalah Tuhan. Jadi Jabaroil adalah Jibril, adalah seolah-olah penglihatan Tuhan. Ilnya itu Tuhan. Maka Mikail adalah sebetulnya pendengaran Tuhan. Adapun Israfil adalah kalamnya Tuhan. Ijrail adalah hidupnya Tuhan. Itulah makanya berkaitan dengan kematian disebut dengan Ijrail. Yang disebut kebangkitan ditiupnya sang sakala alam Israfil. Itu tadi ya. Yang melakukan sesuatu yang belajar adalah yang menjabarkan segala perkara yang kamu lihat Jabaroil tadi semua. Adapun yang memberikan rizki kepadamu adalah Mikail. Tadi semua, karena segala datang rizki itu bukan datang dari mata, datang dari telingamu. Apapun bisnis, pekerjaan, lamaran pekerjaan, lowongan, pasti kamu awalnya adalah mendengar dari telinga. Itulah Mikail pembagi rizki, sahabat. Jadi pahami ya, juga tentang tauhid dari awal, jangan punya anggapan bahwa ada yang lain-lain. Ada malaikat muqarrabun, ya Allah. Malaikat karubiyin, ya Allah. Malaikat rohaniin, ya Allah. Kiraman katibin, ya Allah. Karena memang dunia ini, kehidupan ini hanyalah panggung Allah. Gitu. Maka dalam hikmah yang ke-37, Syatoilah menuliskan, Kanallahu syai'ama'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah ada sendirinya,
Dan hari ini pun Allah dia bermain sendirinya. Yang ingin dipertontonkannya fiilnya. Seperti seorang dalang membawa sejumlah wayang, maka sesungguhnya dari ratusan wayang yang dimainkannya hanya satu fiil, hanya satu perbuatan, yaitu perbuatan sang dalang. Nah, disinilah nanti kamu akan mengerti bagaimana dekat dengan dalang, bagaimana dekat dengan Allah, dan bagaimana jauh dari Allah. Karena dekat dengan Allah itu bukan berarti adalah, maka tadi dengan Allah itu dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Ingat itu, dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Disinilah dekat. Jadi dekat kepada Allah itu adalah pada saat engkau melihat dirimu adalah tidak ada. Adalah engkau melihat dirimu dan di luar dirimu ini adalah tidak ada. Karena tajalinya Allah, tertutup oleh Allah. Maka hanya dua manusia. Adalah manusia yang memandang segala perkara karena dia memahami hukum-hukum Allah. Maka dia hanya memandang pada diri di luar dirinya hanya cermin Allah semata. Jadi kalau ada orang ibaratkan kata Abah tadi, Allah itu bukan menciptakan. Walaupun kata dalam Al-Quran banyak kata khalaqa, menciptakan. Tapi itu makna syariat. Makna hakikatnya adalah ja'ala, menjadikan. Bahwa yang menjadi kucing itu yang menciptakan kucing, yang jadi kucing. Yang jadi kucing itu yang menciptakan kucing. Yang jadi macan itu yang menciptakan macan. Yang jadikan kayu itu yang menciptakan kayu. Yang menciptakan manusia itu yang menjadi manusia itu yang menciptakan manusia. Maka itulah Allah berfirman lebih dari 5 dalam Al-Quran. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Nah, disinilah dekat dan jauh. Nanti kita akan bahas ciri-cirinya. Supaya kita ini dalam beribadah, dalam apa, kita mengerti. Maka itulah baginda Nabi adalah boleh disebut asar, sahabat, boleh disebut hadis. Tapi intinya bahwa kalimat ini sudah masyhur adalah digunakan. Adalah bagaimana adalah awwaluddini ma'rifatullah. Jadi kita agama itu adalah awwaluddin adalah ma'rifatullah. Kalau makan tadi, maka nanti kaitan la tasyihu ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Maka enggak sah ibadah yang kamu tidak kenal, yang kamu sembah. Akhirnya sekarang manusia melakukan kegiatan seolah-olah melakukan kebaikan. Sebenarnya sahabat menurut Al-Quran sekalipun wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Apa yang dilakukan hanyalah sia-sia. Marilah kita sahabat. Ya, adapun nanti di penghujungnya urusan Allah. Allah itu adalah sekali lagi kata Abah. Maka nanti pada orang-orang yang sudah kenal dengan Allah diawali dengan takut dengan Allah. Tadi semua ya. Nah, tetapi nanti sampainya kamu di makom ma'rifat, karena sudah tidak ada lagi kamu, ya, maka sebetulnya tidak ada takut. Kenapa tidak takut? Allah tidak akan takut dengan segala sesuatu. Nah, nanti salah satu ciri orang yang jauh dari Allah itu takut dengan mati. Itu menunjukkan jauh dari Allah. Tadi, kemudian dia beribadahnya mencari pahala, itu pasti jauh dari Allah. Tidak kenal dengan Allah. Ibadahnya mencari surga. Itu pun sama. Orang yang jauh dari Allah. Dan tidak kenal kepada Allah. Karena orang nanti yang dekat. Pada saat yang disebut dekat. Fana dari makhluk. Dia sudah tidak lagi ada makhluk di dunia ini. Itulah makna la ilaha illallah. Tadi. Maka orang-orang yang jauh dari Allah akan takut miskin. Akan takut penyakit. Akan takut susah. Akan takut dagangnya rugi. Kalau dia bekerja, takut pekerjaannya adalah dipecat. Kalau dia ibadah, takut. Takutnya adalah kepada makhluknya, bukan pada Allahnya. Nah, sementara orang yang sudah fana dari makhluk dan fana dari dirinya, maka dia sudah tenang. Nah, inilah. Maka sesungguhnya dunia ini bukan tentang apa yang kamu miliki. Tetapi tentang apa alat bahagia yang kamu miliki. Maka disitulah Abah katakan sampaikan, kalau kamu sudah bersama Allah, maka berlian sebesar gunung sekalipun ada nilainya di mata kamu. Wallah sahabat. Maka kalian akan damai hidup. Bahkan kalian merindukan perjumpaan dengan dia.
Seperti kamu adalah pengantin yang merindukan perjumpaan. Untuk kamu adalah bersenggama dengannya. Itulah jadbah. Jadbah itu rasa, sahabat. Yang kamu adalah bersatu dengan Tuhan. Nah, bersatunya bukan karena wahdatul wujud. Bersatunya bukan karena hulul, bukan itihad. Bersatunya hilangnya dirimu, yang ada dia. Nah, disitulah kamu yang ada kenikmatan kepada dirimu, yang kenikmatannya adalah 1000 kali orgasme, sahabat. Dijelaskan Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah kenapa waktu dilamar Hasan Banna ditolak. Waktu dilamar oleh Hasan Basri ditolak. Dia bilang, buat apa aku mencari kenikmatan yang tidak ada harganya. Aku mendapatkan kenikmatan 1000 kali kenikmatan. Karena Robiah Adawiyah ini mantan jablay, sahabat. Ya, mantan pelacur. Maka kalau Abah saksikan di dunia ini yang banyak jadi waliyah, jadi wali Allah itu adalah mantan-mantan penjahat. Syekh Sakoti, Fudail bin Iyad, kemudian Habibil Ajami. Oh, masih banyak disebut. Umar bin Khattab, sahabat yang paling dicintai juga diantaranya adalah dalam Al-Quran disebutkan adalah karena silakan Pak duduk aja dulu Pak. Ya, silakan duduk aja. Ya. Bahwa inilah ya yang menjadikan sebetulnya adalah karena justru datang dari pintu maksiat itulah terkadang kita lebih mudah untuk dekat kembali pada Allah, ya. Makanya Abah mencatat lebih dari 30 lebih para wali dan waliyah yang pada saat mereka justru sudah dekat dengan Allah, justru mereka lebih mudah menjadi seorang kekasih Allah daripada yang datang dari pintu keilmuan, sahabat. Kalian paham ya, Fudail bin Iyad, Syekh Sakoti, Habibil Ajami, Robiah Adawiyah, semuanya ada mantan jablay, ada mantan perampok, ada mantan pencuri, ada mantan, nah itu yang harus kalian pahami. Maka disinilah rahmat Allah kepada kita. Jangan kecil hati pada siapapun. Maka itulah Imam Ghazali menyukai orang yang bodoh dan dia tahu dia itu bodoh. Jadi kata Imam Ghazali, aku tidak takut dengan orang bodoh yang dia tahu bahwa dia tidak tahu. Karena Tuhan akan selalu memberitahu bagi orang yang selalu merasa tidak tahu. Tapi kata Imam Ghazali, aku khawatir dengan mereka yang punya ilmu. Mereka tidak tahu, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Dan mereka merasa sudah tahu. Kata Imam Ghazali, aku khawatir dengan mereka. Mereka adalah termasuk kelompok yang tidak bisa dirubah. Karena mereka adalah orang yang sudah merasa dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dan dia merasa sudah tahu. Maka Allah menutup ilmu kepadanya. Itulah kata Imam Ghazali, mereka seumpama adalah bulu angsa yang pada saat dia terbang, maka tidak bisa diselamatkan, sahabat. Jadi marilah kita, jadi siapapun kita hari ini, maka mulailah sadari. Kalau kalian ada di kalangan ahli ilmu, pahamilah. Tidak ada yang punya ilmu kecuali Allah. Siapapun dari kalian yang punya ilmu, maka pada saat ilmu itu milik kalian, itulah barsiso. Ya, pahami. Siapapun dari kalian yang merasa memiliki kekayaan, dan kekayaan itu adalah milik kalian sendiri, hasil kalian sendiri, pastilah kamu itu adalah korun dan salabah. Siapapun kalian hari ini mendapatkan jabatan, kedudukan, dan kau pandang jabatan itu adalah milikmu, pastilah kau Fir'aun. Sebetulnya. Maka itulah Imam Ghazali khawatir kepada mereka yang menjadi ahli ilmu. Karena kata Imam Ghazali, mereka lebih banyak celaka daripada orang bodoh. Karena orang bodoh tahu dia bodoh. Maka di situ ada hijab zulmaniyah, ada hijab nuroniyah. Hijab zulmaniyah akan membawa kepada Allah. Maksiat, jatuh. Maka itulah mereka kenapa dari perampok yang ingin merampok Tuan Abdul Qadir akhirnya menjadi seorang wali yang besar dari semua. Ya, datang dari pintu dari semua. Ya, kemaksiatan itu lebih dekat. Maka kalau kita sudah mengerti bahwa sesungguhnya itulah tadi kata apa? Bagaimana kita dari awal agama itu adalah awaludini ma'rifatullah. Maka seolah-olah tidak ada agama yang tidak kenal dengan Allah. Walaupun bajumu adalah surban, kiai, kayak apa. Tetapi selama kamu tidak kenal Allah, kamu tetap jahil murokab dengan ilmu. Itulah kata Imam Ghazali. Aku khawatir dengan mereka.
tadi semua ya. Nah inilah sahabat, dan apalagi kalau kita mengerti ya. Maka pada saat kita mengenal Allah itu menjadi penting, maka la tasyiwa ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah, tidak terima ibadah kecuali kenal kepada yang diibadahi. Pada saat kayu, asbah kayu ini adalah tajali dari kayu. Dia kenal kepada kayu. Nah, bagaimana si asbah kayu ini sholat pada Tuhannya? Yang Tuhannya itulah inna rabbaka atau binas. Dia sendiri, dia wayang ya dia dalang. Itulah kenapa di dalam rukun sholat, rukun takbiratul ihram, ada ihram. Sebelum kamu tutup dirimu, sebelum kamu hilangkan dirimu. Itulah yang Abah katakan tadi malam. Kalian mungkin belum baca kitab Jainuddin Al-Malibari. Setelah beliau tobat menulis kitab Fathul Mu'in. Di dalam kitab Fathul Mu'in beliau mengatakan sendiri dalam kitab sholat, klarifikasi dari beliau. Mengatakan yang tidak sholat itu wajib dibunuh. Padahal beliau pun mendapatkan, kalau kalian paham literaturnya dari mana Imam Jainuddin Al-Malibari itu menulis kitab Fathul Mu'in. Karena ada satu pernyataan bahwa orang yang tidak sholat itu wajib dibunuh. Padahal itu kebalik. Padahal seharusnya adalah orang hanya bisa sholat kalau membunuh dirinya. Begitu. Jadi selama kamu yang sholat, tidak ada sholat. Selama si asbak kayu ini sholat dan dia tidak tahu Tuhannya siapa. Dan tidak sadar dia Tuhannya itu. Maka dikatakan, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak hadirnya hati. La tasyiwa ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Bahkan di dalam kitab Syiru Asrar, paman lam ya'rifu pakaifa ya'budu. Kalau kamu tidak kenal kepadanya, bagaimana? Inilah yang terjadi hari ini. Timbullah masjid-masjid ad-diror pemecah. Gara-gara usoli pecah. Gara-gara kunut pecah. Gara-gara adan sekali dalam Jumatan pecah. Nah inilah. Abah pindah 3 daerah. Bogor, Bekasi, dan daerah Sukabumi. Dalam perjalanan Abah menyaksikan. Sejak inilah. Akhirnya dulu satu masjid. Nah ini, yang masih bagus adalah di daerah Banten, Pandeglang. Jumatan itu disatukan dalam satu masjid besar. Tapi sekarang, di mana kata Imam Syafi'i adalah minimal, kata ulama adalah suara bedug itu patokan. Maka tidak boleh ada jemaah sholat Jum'ah di situ. Selama bedug masih berbunyi. Nah sekarang kan diganti dengan toa. Berarti seharusnya aturannya selama toa masih sama terdengar. Nah inilah. Maka akhirnya sekarang ini adalah muncullah masjid-masjid ad-diror. Masjid pemecah belah. Gara-gara usali. Gara-gara usali orang ganti masjid. Gara-gara nggak kunut orang ganti masjid. Inilah hari ini. Maka disinilah. Karena orang nggak ngerti apa yang dimaksud dengan yang Allah mengatakan di dalam Al-Quran ya, bahwa sesungguhnya innama ya'muru masajidallah. Allah tidak berkata innama yu'amiru masajidallah, tapi manusia mengartinya innama ya'muru. Ini padahal harusnya innama yu'amiru. Maka akhirnya muncullah takmir yang rebut keropak masjid. Yang sibuk bikin acara maulid tapi cari sisa. Sibuk bikin rojab, dibicarakan Rasulullah tapi tidak pernah. Nah inilah. Amal itu agama jadi dongeng. Orang ngomong surga tapi tidak melakukan perbuatan surga. Allah, nah cirinya orang dekat lagi adalah tadi. Maka ciri orang dekat itu adalah tadi, siap berkorban. Karena dia sudah mengerti hakikat dirinya dan hakikat makhluk di luar dirinya. Dia sudah memandang bahwa seluruh manusia ini adalah dirinya yang lain. Nah disitulah yang Abah sering sampaikan. Quran sekarang dibaca, tajwid dibaca. Tapi pada saat hidup kita manusia dengan manusia tidak menggunakan tajwid. Harusnya tajwid itu bukan waktu baca Quran. Karena tubuh kita adalah Quran sendiri. Iqra kitabaka kafa binafsika. Kalau bahasa Gus Dur adalah Al-Quran Qadim Wahyu Minulyo. Orang ditulis tapi nggak bisa dibaca. Itulah tubuh kita. Dan Allah lebih mengagungkan tubuh kita daripada Quran, firman Allah itu. Itulah kenapa di dalam semua ayat dalam Al-Quran tentang membaca diri, wafi anfusikum apala tubsirun. Allah hanya bicara tentang firman-Nya itu hanya
sekali, 2 kali. Yang pada saat tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hanya itu. Bahkan Allah tidak mengatakan untuk menggali itu. Lebih banyak suruh menggali diri. Maka kenapa pada saat manusia sudah tidak bahagia hidupnya? Itu ciri manusia jauh. Ciri manusia bahagia itu sahabat, ciri dekat adalah orang yang sudah bahagia. Walaupun tidak punya apa-apa. Karena apa? Karena orang yang dekat dengan Allah tadi adalah orang yang dekat pada Allah, bukan dekat secara makhluk. Bukan dekat jarak. Karena Allah itu adalah dalam kodimnya adalah kodim, bukan kodim zamani, bukan kodim idofi. Kodimnya kodim zati. Bahwa artinya dekat dengan Allah itu bukan berarti dekat kamu dengan saudaramu. Dekat satu kota dengan kota lain. Itu bukan. Maka ketololan yang sangat besar hari ini masih menganggap Nabi Muhammad mi'raj ke langit. Bagaimana mungkin? Allahnya kamu pada saat kau punya anggapan Nabi Muhammad itu mi'raj ke langit ke-7 ke atas. Itu berarti Allah itu punya jihad. Buat apa kau ngaji Kifayatul Awam? Buat apa kau ngaji Tijan Ad-Darori? Buat apa kamu ngaji Al-Lumah? Buat apa kamu ngaji Dasul Barohim? Kalau seandainya masing-masing ngomongin mi'raj Nabi Muhammad keluar ke bumi. Inilah kebodohan, itu bahkan jahil murokab. Dalam kitab Kifayatul Awam aja ada 10 makulat yang wajib bagi Allah, itu tidak boleh ada jihad. Ke atas, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke dalam, keluar. Allah itu tidak di dalam dirimu, tapi Allah juga tidak di luar dirimu. Allah juga bukan di depan dirimu. Allah itu nggak di kiri dirimu, ke kanan dirimu. Karena dia wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Karena dia adalah, inilah kata dia, inna rabbaka ahata binnas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Nah itulah sahabat, bagi sahabat yang ngerti tadi semua yang maka tadi kata Abah, yang disebut dekat adalah fana dari makhluk. Kemanapun dia hadapkan hanya melihat Allah. Karena memang kenyataannya tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bukan tajalli dari Allah. Inilah tajalli min tajaliyatillah segalanya dalam wujud Muhammad. Itulah yang harus dipahami. Kamu walaupun tidak punya apapun, tapi kau punya Allah. Karena Allah lebih besar dari berlian satu bumi ini. Allah lebih indah dari surga permata seluruh bumi ini. Maka Abah selalu katakan, kalau Abah pilih antara uang $1 miliar dan mati, Abah milih mati. Demi Allah. Silakan ya Allah, hari ini Abah lagi ngomong ini. Karena kematian itu bukan yang menakutkan, tapi membahagiakan. Nah ciri orang yang jauh dari Allah itu takut dengan mati. Kenapa dia takut dengan mati? Karena tadi orang itu takut dengan mati, tapi tidak pernah menyiapkan bekal untuk mati. Bekal yang paling besar untuk bekal mati itu bukan amal, bukan sholat, bukan dzikir, bukan puasa, bukan bolak-balik umroh. Tidak ada bekal yang sebaik-baiknya bekal adalah Allah sendiri. Nah itulah kenapa kisah perang Badar dan perang Uhud Abah ibaratkan. Nabi waktu perang Badar beliau mencontohkan, dijadikan tarbiyah oleh Allah, dimenangkan walaupun sedikit. Karena disitulah Allah mencontohkan lewat Nabi adalah bagaimana kau bersandar pada Allah. Sampai Allah berfirman, wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Tapi di perang Uhud Allah diperankan oleh Allah suruh kalah. Tadi semua. Kenapa? Kau bekal kepada jarak. Satu, kamu beranggapan bahwa Abu Jahal itu jauh dari Mekah. Sementara perang Uhud itu di Madinah. Nabi base campnya di Madinah. Pasukannya lebih banyak. Hamzah sudah bersama Nabi. Khalid bin Walid bersama Nabi. Kemudian Abu Sofyan sudah bersama Nabi. Yang dulu munafik yang ngelawan Nabi itu perang Badar. Sekarang sudah bersama Nabi. Bersandar pada bekal. Walaupun kau bersama Rasulullah. Disitulah Abah katakan Muhammad itu tidak bisa beri syafaat. Kalian itu suka salah. Siapa yang beri syafaat itu? Maka kata Allah, syafaat itu pun jami'an milikku ya Muhammad. Ini kalian berkali-kali oleh Abah ingat, makhluk itu kata Allah sendiri. Tak ada Muhammad satupun makhluk sebiji jarah bisa memberikan doro wala naf'an wala mautan. 8 ayat loh kalau kalian kaji Al-Qur'annya. Coba berhentilah jadi orang Kristen. Kayak orang Kristen mentuhankan Yesus. Orang Islam nggak sadar. Ingat. Di dalam kehidupan Allah, kata Abah juga, kanallahu syai'amah wa huwal ana ala ma'alahikan.
Allah itu hanya sendiri sekarang pun, dulu pun sendiri. Terus ada makhluk mana? Makhluk itu semuanya hanya tajalli min tajalliatillah. Adapun mulia karena Allah tajalli banyak kepada dia seperti kepada baginda Nabi Muhammad kita. Itulah karena beliau itu bernama Ahmad, sudah tajallilah Allah kepada dirinya. Maka itulah beliau itu adalah disebutkan basarun lakal basyari. Beliau adalah basar tapi bukan basar biasa. Illa wahyuha. Nah, siapapun diri kita yang sudah basarun lakal basyari sama. Karena Nabi itu contoh adalah, makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka Nabi itu nggak nyontohkan dakwah, nggak kayak abah kayak begini, nggak kayak sekarang orang cari-cari amplop keliling terus dakwah, tapi cari amplop. Mana ada keberkahan, mana ada ilmu. Allah sudah ingatkan kepada Rasul saja tugas kita menyampaikan. Tidak ada sedikit pun makhluk bisa memberikan hidayah. Inilah yang harus dipahami. Karena kalau nggak tauhidnya ini nggak benar, bahwa kita meyakini bahwa hanya satu-satunya dalang, hanyalah dalang. Tidak ada dalang yang lain. Itulah wahdaniyatil af'al. Maka tadi pada saat kita sholat, seumpama asbak kayu. Asbak kayu ini bukan diciptakan oleh kayu menciptakan asbak kayu. Tapi asbak kayu tajalli dari kayu. Tinggalnya yang disebut dekat. Si asbak kayu yang dekat dengan kayu, yang panah dia melihat dirinya. Dia tidak ada. Maka disitulah dia wujud, dia menyaksikan wujudnya Allah. Maka itulah kenapa sifat nafsiyah itu pada manusia. Dan sifat nafsiyah itu wujud. Wujud itu adalah hanya satu milik Allah. Berarti segala yang maujud ini hanya dia yang wujud. Apalagi pada diri kita. Itulah pada saat manusia sudah kehilangan arah. Allah ingatkan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Kenapa Allah menegaskan Allah sebagai Rabb? Rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakaba. Allah ingatkan kepada kita, alladzi khalaqaka, pada saat kamu diciptakan. Fi ayyi suratin ma syaa rakaba, dalam surahku. Maka kenapa? Allah Maha melihat, kita melihat. Tapi kalau kamu melihat, karena Allah mukhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat makhluk, maka Allah yang buta. Kalau kamu yang mendengar, Allah yang budeg. Kalau kamu yang berkalam, Allah yang bisu. Kalau kamu yang wujud, Allah yang adam. Kan tadi kata Allah, silahkan kamu pilih. Itulah hakikat la ilaha illallah. Kamu mana yang kamu nafikan, mana yang kamu isbatkan. Jadi ciri orang dekat, ciri asbak yang dekat dengan Tuhannya, dia menyadari sebenarnya yang meliputi dirinya hanya kayu. Dia sadar. Itulah Nabi Muhammad ditegur oleh Allah pada saat sholat pertama kali. Ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Hei Muhammad, akulah yang sholat. Kata si kayu pada asbak kayu ini, hei asbak kayu, aku yang sholat. Oh iya, pada saat tubuh ini ruku dan sujud, maka bukan untuk kamu menyembah Allah. Kamu melihat fi'il Allah pada tubuhmu. Berarti kau sedang wa huwa ma'akum ainama kuntum, bersama dalang. Kau sadari kehadiran dalang. Makanya la tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Kamu enggak sah ibadah kamu kecuali kau kenal bahwa sesungguhnya yang menggerakkan tubuhku adalah dalang. Maka itulah kamu harus rubah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Kau sadari, barulah kita jadi hamba. Maka insya Allah kamu akan dicukupkan oleh dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kadang-kadang orang kita ini sekarang dunia pengen, kaya pengen, berilmu pengen, tapi terus dirinya yang ada. Bagaimana? Karena Allah itu nabi isbat. Itulah kenapa pada saat dikisahkan Nabi Muhammad itu pilih buruk. Ada buruk yang besar, yang tinggi, yang indah. Tapi Nabi tidak memilihnya. Itulah dijelaskan oleh Ibnu Arabi adalah kalam Allahu Akbar. Maka orang itu bisa pergi kepada Allah. Tidak bisa menggunakan Allahu Akbar. Tidak bisa menggunakan Alhamdulillah. Karena buruk yang kedua juga sama indahnya kata Nabi. Tetapi aku tidak memilihnya. Itulah kata Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Tapi Nabi memilih buruk yang paling kurus. Itulah la ilaha illallah.
Maka kenapa? Karena kamu tidak bisa sampai kepada, maka tadi pada saat orang mati nggak ada takbiran, nggak ada apa namanya, yang ada tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. Karena itulah baginda Nabi bersabda, waktu Ali bertanya, ya Rasulullah, dulani ala aqrabi turuqi ilallah. Bagaimana ya Rasulullah, jalan terdekat pada Allah? Apa kata Rasulullah? Ya Ali, dulani, apa nih? Kata Ali, ya Rasulullah, dulani ala aqrabi turuqi ilallah. Wa asaliha, tapi ingin yang paling mudah, wa afdoliha, tapi yang paling afdol, yang paling dekat, aqrab. Tadi semua bukan qorib, tapi sudah tadi. Maka Ali berkata, dulani ala aqrabi turuqi ilallah, jalan yang paling dekat. Wa asaliha, tapi yang paling mudah. Wa afdoliha, paling afdol. Maka Nabi bersabda, afdolu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilah. Itulah buruk. Buruk kurus disebutkan. Tapi pada saat Nabi Mi'raj, nah inilah la ilaha illallah. Kenapa harus diamalkan? Buruk itu dari kata barkun. Barkun itu kilat. Kenapa barkun itu cepat? Kenapa buruk itu berlambangkan dengan kilat? Barkun. Barkun itu adalah kilat. Yakadul barku. Itulah kilat. Tapi kalimat itu ada barangnya. Ingat itu. Setiap ada nama, pasti ada barang. Ada nama Allah, ada barangnya. Ada nama Jibril, ada barangnya. Mikail, ada barangnya. Dan semuanya nggak berpisah dari dirimu. Maka itulah sahabat, kata Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi kalau kalian baca kitab Dardir, itu kalau ngomongin buruk tuh yang gede-gede itu, itulah alhamdulillah, Allahu Akbar, tapi nggak ada miftahul jannah, Allahu Akbar. Miftahul jannah adalah subhanallah, miftahul jannah, alhamdulillah, nggak ada. Ada juga miftahul jannah, la ilaha illallah. Kau sehebat apapun bilang Allahu Akbar. Bagaimana banyak orang sholat, Allahu Akbar. Meruku, Allahu Akbar. Allahnya kecil terus. Apa yang besar? Persoalanmu yang besar. Keberadaan dirimu. Itulah ciri orang jauh dari Allah. Orang yang punya persoalan itu jauh dari Allah. Maka Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Orang yang jauh dari Allah akan diberikan hidup yang donka, sempit. Sempit rezekinya, sempit ilmunya, sempit rumahnya, sempit kendaraannya, sempit segalanya. Donka, ma'isyatan donka. Jadi kalau begitu, yang dekat dengan Allah, itulah kenapa kata Abah, negara Finlandia, negara paling bahagia di dunia, itulah paling Islam. Kamu hanya menuduh dia karena nggak sholat, ruku sujud pada kamu. Kamu ruku sujud tapi nggak sholat. Kan tadi, sholat kamu diancam. Bagaimana si Asbak Kayu ini akan sholat kepada Tuhan yang dia tidak kenal? Tuhannya di awang-awang, di awang-awang. Di mana Allah itu? Nah, itulah yang terjadi. Sampailah ada seorang ustadz terkenal. Aku sholat masa dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Berarti kamu dan Allah berpisah. Inilah dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Pahami dulu hakikat tauhidnya. Bukan hulul, bukan itihad. Bukan mujawir, bukan muqallid. Tadi semua bercampur seperti kapan, seperti air kopi, bukan bercampur dan berbaur. Bukan seperti pasir, bercampur tidak berbaur. Itulah bukan Allah, bukan mujawir, bukan muqallid, bukan hulul, bukan itihad, bukan widatul wujud. Karena kamu memang tidak ada. Inilah yang katakan oleh Allah. Kalau tasyatu ilakan Allahu syai'ama wa huwal ana ala ke depan mengasihna. Wa huwal ana alaihi mau alaikan. Allah dulu ada sendiri, sekarang pun tetap sendiri. Ingat. Maka itulah dunia ini hanya panggung sandiwara. Sandiwara Allah. Maka jangan sok merasa ada. Maka disinilah konsep dari awal pun pada saat Allah ingin tajalli. Anna kuntu kanzan mafiyah. Aku ini tersembunyi. Tapi kata Allah, fa'ababdu an urofa. Tapi aku suka dikenali. Faholakul holk. Maka aku tajalli menjadi Nur Muhammad. Nah tadi yang menjadikan, yang jadi sesuatu itu yang menjadikan sesuatu. Ya Allah itulah nur. Berarti Muhammad itulah Allah itu. Maka tadi kata Allah, nama zat Allah, nama wujudku Muhammad. Maka tadi pahami sahabat, inilah
Harus kenal kamu dengan Muhammad. Akhirnya tadi, bagaimana mungkin kamu bersandar pada makhluk itu mati? Dan Muhammad itu tidak akan mati. Maka Muhammadun abah ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Tidak akan mati. Maka belum ada hawalan Rasulullah. Kamu merayakan maulid, ada haul. Coba pahami. Bagaimana kau merasa? Inilah kebodohan orang Islam hari ini. Kau tidak bersahadat. Abu Bakar bersahadat melihat Rasul. Kamu kapan melihat Muhammad? Nah inilah kalau seandainya arti Muhammad. Kalau seandainya Abu Bakar selamat. Oh kalau begitu harus melihat Muhammad yang di Madinah. Nabi Adam kafir dong. Nabi Ibrahim kafir dong. Nggak ketemu Muhammad. Ini ketololan juga orang Islam hari ini. Muhammad yang mana? Nah inilah yang orang dari awal. Mana ada syahadat itu. Satu orang, satu makhluk. Coba kamu berpikirlah. Tadi semua pakai tauhid. Ini kalau abah lihat sih banyak tamu kiai ke sini. Tapi on tauhid. Maaf. Abah harus katakan. Dia ilmu nahu, ilmu sorof jago. Baca kitab gundul jago. Tapi nggak ngerti Allah. Apa bedanya dengan jahil murokab? Inilah yang harus penting kamu kenali Allah dari awal. Sampai Imam Syafi'i pakul man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu marduda. Kalau nggak kenal Allah kata Imam Syafi'i, kamu tertolak. Tadi. Maka itulah di dalam kitab Zubat, kemudian Ibnu Ruslan tadi, awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Si asbak kayu sebelum sholat itu harus kenal sebenarnya Tuhannya itu si kayu yang meliputi dirinya. Nah, dia tidak bisa asbak kayu ada. Maka disitulah nafi isbat. Tugas si asbak kayu akan bikin nafi isbat. La ilaha illallah. Tidak ada aku, yang ada hanya kayu. Begitu. Tidak ada aku, yang ada hanya Allah. La ilaha, tidak ilah. Tidak ada yang kamu ilahkan. Oh ini sekarang ilahnya banyak. Anak jadi ilah, pekerjaan jadi ilah, hutang jadi ilah. Tadi semua. Pondok jadi ilah. Sekolahan jadi ilah. Akhirnya manusia nggak sadar mencari-cari makhluk. Nah inilah yang dijelaskan oleh Syato'ilah. Maka disinilah yang harus kita pahami ya. Abah sebagai penutup biasa Abah tutup dengan hikam tadi semua ya. Jadi kalaupun tadi Mas Surahman, kalau kita mau meminta pada Allah, mintalah apa yang disuruh oleh Allah. Jadi bukan minta rezeki. Kenapa rezeki nggak diminta? Maka kemarin tadi malam orang yang minta rezeki itu menunjukkan bahwa dia itu adalah jauh dari Allah. Bagaimana mau minta? Maka tadi da'aya da'u itu hadirkan. Tadi ada ya'udu itu adalah kembali. Kembali itu bukan kamu dari sini pergi ke langit ketujuh. Kembalilah. Panakan sebetulnya kamu tidak ada. Maka tajalli itu yang jauh itu adalah orang yang hanya melihat diri, tapi tidak mampu melihat tajalli Allah pada diri dan di luar diri. Yang dekat pada Allah itu bukan berarti dekat kayak si A dengan si B, tapi dekat pada saat engkau panak dari melihat diri, panak melihat makhluk. Maka engkau hanya melihat Allah. Fawallu kemanapun fa'aina matuwallu fasama wajhul walillahil masyriq wal maghrib. Aina matuwalu pasama wajhullah. Apa itu wajhullah itu? Nur Muhammad. Jadi kemanapun kamu memandang, pandanglah ini hanya satu kesatuan Nur Muhammad. Karena kau dengan melihat Nur Muhammad sama engkau melihat Allah. Ingat itu. Melihat Nur Muhammad. Maka tadi Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Itu menunjukkan bahwa semuanya hanya khobarnya. Inilah Muhammad yang kamu kelihatan. Maka itulah banyak orang makan nggak ngerti. Bagaimana istinja awal. Nah termasuk juga istinja kepada Abah tadi malam mengajarkan istinja. Ini kalian orang Islam ceboknya cuma begini-begini. Bagaimana mungkin cebok cuma begini? Kamu lihat sahabat kamu meninggal. Ditanya, ngapain dirodon? Mau disolatkan. Lu kapan ngerodon? Mayit itu dirodon karena dia nggak bisa ngerodon dewe. Tapi sebenarnya kamu harus dirodon, maka kamu itu masukin, celupin. Maka apalagi ada baca A, I, U, putarkan dari kiri ke kanan.
Guru saya pengarsa Anom itu hanya istinja setengah jam. Karena disitulah kuncinya. Penghalang dirimu. Karena kata Abah juga, disinilah daerah pengharaman. Perut, di bawah perut. Lubang di belakang perut. Lubang dubul, kubur. Ini pengharaman. Semua. Maka kenapa disebut Baitul Muharram? Inilah Baitul Muharram itu. Inilah Baitul Maqdis. Inilah Baitul Makmur. Syirun Iblisiyah, Syirun Muhammadiyah, Syirun Ilahiyah. Itulah kenapa dikiri tarik la. Kenapa la? Karena bukan perut, kamu bukan manusia perut. Sebenarnya manusia sadar nggak sadar hari ini adalah manusia perut. Dia itu adalah mencari makan hanya isi perut dan di bawah perut. Inilah yang sebenarnya manusia sadar nggak sadar yang aku ustaz tadi, walaupun ceramah di TV di mana manusia perut. Yang dia pikirkan perut dan di bawah perut. Sebetulnya inilah Islam menjadi dagelan, Islam menjadi dongeng tadi semua. Ya, akhirnya Islamlah negara yang paling tidak bahagia. Indonesia, Islam Indonesia ke-86 dari 92. Artinya itu kalau berdasarkan ta'rif Imam Ghazali, ta'rif Ibn Rus, itu udah bukan Islam. Nah, kafir. Walladzina kafaru yukhrijuhum minan nur ila dhulumat. Itu kafir. Maka itulah Gus Dur berkata, Al-Quran Qadim wahyu minulyo, orang ditulis. Tadi semua banyak yang hafal Quran hadis, banyak ngapirkan yang lainnya. Kafir dewe ngadigatece. Itu kata Gus Dur. Maka kata apa? Ulama NU yang Abah saksikan selama Abah hidup, bahkan mungkin tidak ada penggantinya sampai Abah meninggal pun. Hanya Gus Dur. Maka Gus Dur tidak perlu pakai imamah. Gus Dur tidak perlu pakai gamis. Ditanya orang Gus, kenapa? Nggak pernah pakai imamah, nggak pakai gamis. Wong saya kiai. Kalau udah kiai, ngapain menunjukkan kiai? Justru yang menunjukkan kiai itulah orang bukan kiai. Yang pakai tongkat, yang pakai imamah, pakai gamis itu bukan kiai. Belum jadi kiai. Coba kalau dia jadi kiai, pasti malu tuh dia pakai baju begitu. Itu hanya packaging yang digunakan untuk mulai mangan. Hanya lain zaman sekarang ya Allah ya Karim. Justru jahil murokab itu bukan di kalangan awam. Ya, kenapa? Karena mereka merasa sudah tahu dan mereka tidak tahu. Bahwa mereka tidak tahu. Ya, karena udah Abah kesini lah. Kenapa Abah omongkan ini? Karena dari ribuan kiai datang ke sini. Ternyata syahadat aja belum benar. Bagaimana sholat kalau syahadatnya belum benar? Itikad pada la ilaha illallahnya apa? Nggak ada barangnya. Karena baginda Nabi. Mana abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Kalau kata Abah orang Islam Indonesia ini sekarang nabinya Senokor Groni. Kalau kalian pelajari sejarah, sok kalian cek kitab-kitab yang kalian aji itu. Itu sebenarnya itulah yang di awal diajak-ajak oleh Senokor Groni. Inilah yang karena nggak mau belajar sejarah lagi, sekolah nggak mau, kuliah nggak mau. Padahal ilmu itu dohir, ilmu batin harus dikawinkan, sahabat. Maka inilah Syaikhul mengatakan kepada kita, kalau kita harus meminta, mintalah kepada Allah apa yang disuruh oleh Allah. Apa disuruh oleh Allah? Sabar, syukur, ikhlas, ridho, zuhud, qanaah. Surga boleh minta, karena disuruh minta. Tapi harta, rizki, nggak usah minta, memalukan itu. Bagaimana mungkin kau berjalan di atas dunia ini? Itu tadi karena kamu tidak mengenal siapa dirimu, siapa Tuhanmu. Itulah kenapa siapa kenal diri, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Siapa sudah kenal Tuhanmu, hilanglah dia. Itulah yang dekat. Dekat menurut Allah itu panah kamu melihat dirimu dan panah melihat makhluk, hanya Allah yang kau lihat. Itu. Ya, ada syu'aul basyirah. Bagaimana kau merasakan kedekatan dengan Allah? Tapi begitu masuk pada ainul basyirah, engkau sudah tidak lagi melihat dirimu, yang nampak hanya Allah. Tadi semua, ya. Nah, disitulah kamu mau punya duit, nggak punya duit, punya persoalan, udah bahagia. Walakal hamdu ala ma qadait. Kamu jangan ngomong doang surat doa kunut. Walakal hamdu ala ma qadait. Astagfiruka wa bacot doang.
Tapi begitu nggak punya duit sedikit, kelimpungan. Bagaimana kau mengatakan walakal hamdu ala maqadoin? Setiap hari kita hanya menyaksikan makhluk tagoyur, ada dan tidak ada, tipis dan tebal, didiamkan, digerakkan. Tapi kamu tetap nggak mampu melihat dalam. Itulah jahil murakkab. Mana ada makhluk ini, kata Allah sendiri, doro walanafan. Oh, takut dengan manusia, takut diguna-guna manusia, takut disantet manusia. Mana ada? Manusia itu semuanya la haula wala quwata, termasuk Nabi Muhammad. Ingat itu. Nabi Muhammad juga la haula wala quwata. Makanya pada saat beliau punya keinginan, pamannya iman, 3 tahun berdoa, tidak diijabah oleh Allah. Ingat itu. Jadi kalian jangan lagi, karena itikad ini salah, gagallah tauhid kalian. Syiriklah. Dengan apa? Kau menempatkan Muhammad sebagai penolongmu. Tapi jangan lupakan beliau, justru hadirkan beliau, bukan disandari. Inilah kebodohan umat Islam. Rasakan sebagai Muhammad, wujudmu lah Muhammad itu. Tadi, maka disitulah kata Allah, paman kana yarju liqa rabbih. Siapa yang punya harap liqa dengan Allah, palyamal amalan soleh. Apa palyamal amalan soleh itu? Tadi adalah al-amalu suarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal itu adalah bangke. Makhluk ini bangke. Adapun diam didiamkan, gerak digerakkan. Itulah, coba pahami lagi sifatnya. Sifat yang wajib bagi Allah 20 temukan pada diri, dan yang mustahil bagi Allah 20 temukan pada diri. Sifat yang wajib bagi Rasul ada 4 temukan pada diri, yang mustahil bagi Rasul juga tadi. Bagaimana mungkin orang sekarang menyampaikan agama, tapi akhlaknya masih akhlak. Inilah yang terjadi hari ini. Orang bisa cerita neraka sambil ketawa-ketawa. Orang yang sudah kenal Allah, sahabat, yang dekat dengan Allah, jangankan kamu cerita neraka. Kamu cerita, kamu masang baju aja, Abah sudah berdiri. Baru aja ngomong, Abah sudah berdiri bulu. Dia udah akan menggigil. Baru kamu sebutkan nama Allah sudah menggigil. Bulu sudah berdiri. Ini lihat pori-pori kulit. Karena kalamnya kamu tidak tadi. Bagaimana kau akan pulang pada Allah? Salatmu itu sebenarnya karena kamu lakukan juga terpaksa sebenarnya. Kalau kamu jujur. Nah disinilah. Salat belum dirasakan sebagai kewajiban. Dirasakan sebagai kewajiban, tidak sebagai kebutuhan. Padahal Allah nggak butuh salat. Yang butuh sholat kita. Sholat itu apa? Itulah kenapa dalam Al-Quran perintah sholat, aqimi sholat. Itu bimana muta'adi. Aqoma yuqimu iqamatan, itu bimana muta'adi. Bukan bimana lazim. Bukan qoma yaqumu qiyaman. Orang sekarang cuma qoma yaqumu qiyaman. Asal berdiri tapi nggak sholat. Itulah Nabi bersabda. Nah orang Finlandia itu nggak berdiri sebelum kamu ruku sujud. Tapi dia ruku sujud pada Allah. Rukaan sujada. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Simahum biwujuhim. Banyak tapak sujudnya. Dia ciptakan HP, dia ciptakan ini, ciptakan apa yang bermanfaat buat makhluk. Karena ibadah itu bukan menyembah, ibadah ya budu itu adalah bagaimana kamu bekerja. Di dunia ini bekerja, mengabdi pada Allah. Bekerja pada Allah. Saya kalau gitu nggak boleh ngantor. Salah. Kantor itu Allah. Yang kerja juga Allah. Nah inilah. Tauhid dari awal harus benarkan. Kemanapun kamu hadapkan hanya melihat Allah. Maka orang yang dekat itu adalah sudah hilang dirinya dan hilanglah makhluk ini. Orang yang jauh selalu melihat makhluk pada dirinya, hanya pusing hidupnya. Masalah ini muncul. Tadi masalah itu muncul kata Abah tadi malam dari 11 ayat dari Hikam Abah bahas adalah karena adanya dirimu. Itulah persoalan. Tapi sumber bahagia itu yang disebut dekat. Panakkan dirimu pada melihat diri dan di luar diri. Maka disinilah dikatakan, kalaupun harus minta khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Hal terbaik yang kau minta kepada Allah adalah apa yang diminta Allah pada dirimu. Itu. Jadi jangan minta rezeki, minta apa? Memalukan. Ya. Karena rezeki itu satu perkara. Ya. Ya, perkara yang sama aja kamu, orang tuamu menjamin rezekimu. Lewat Allah. Lewat orang tuamu. Sehingga kamu tidak pernah mikirin beras. Kan nyaman kamu sebagai anak di rumah. Nggak pernah mikirin beras, nggak pernah mikirin ini, nggak pernah mikirin gas, nggak pernah mikirin token. Kenapa?
Karena kamu tahu ibu bapamu menjamin dirimu. Tuh, kenapa kita dengan Allah tidak begitu? Inilah karena manusia jauh dari Allah. Salatnya juga. Akhirnya kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Hanya sia-sia. Apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Kenapa? Wa makana salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbihatan fadukul adab bima. Nah, fadukul adab di orang-orang on tadi semua. Kiai terkenal sampai katanya Allah akan mencelupkan kita ke dalam neraka seperti teh celup. Makannya buah jakum. Ketololan Tuhan yang agung, yang begitu baik. Kamu aja nggak berani menyiksa anakmu. Karena ada rahmat Allah satu tetes pada dirimu. Apalagi 1000 rahmat Allah. Maka kata Allah, rahmatku mendahului murkaku. Maka disinilah kalau kita kenal Allah, kenapa nyaman. Maka kenapa para aulia Allah, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim. Dia akan takut dengan apapun. Karena Allah sudah tajalli. Dia sudah fana. Allah tajalli pada dirinya. Masa Allah takut Allah? Nah itulah. Yang harus dipahami. Walaupun di prosesnya adalah tadi. Makanya kata apa? Ada khauf, ada khosyah. Khauf, takut kamu pada makhluk. Khosyah, takut kamu pada Allah. Takut kamu pada makhluk, jauhi makhluk itu. Takut kamu pada Allah, dekati Allah itu. Maka disebut khosyah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Diawali dengan takut. Yang disebut ulama itu baru takut. No. Apalagi yang sudah nggak takut pada Allah. Itu aulia Allah. La ala inna aulia Allah. La khaufun. Nah, makanya kalian kalau sudah menjadi kekasih Allah. Siapa kasih Allah itu? Tadi. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Tuh kekasih Allah. Artinya apa? Sudah tidak lagi jarak kamu dengan Allah. Kenapa? Karena kamu sudah fana. Karena kamu sudah tidak melihat dirimu adalah dirimu. Maka tadi, ya. Tetapi orang yang masih jauh dari Allah, walaupun dia bergelar kiai, buya, mama, yang berilmu gua, habar, sisok tuh. Kalau nggak percaya sama kamu tadi sama Abah, temukan orang-orang itu di hadapan Abah di akhirat nanti. Yang kalian sebut ulama-ulama itu. Mari kita buktikan di hadapan Allah. Hanyalah dagelan-dagelan bodoh yang akhirnya menipu umat. Menjauhkan umat dari Allah. Tadi semua. Boro-boro dia menolong orang lain. Dirinya sendiri masih bingung. Tadi semua. Surga aja nggak ngerti. Barja nggak ngerti. Sirat nggak ngerti. Ngomongin neraka kayak yang pernah aja di sono. Akhirnya itu sebetulnya orang yang menciptakan neraka menghina Allah. Yang dia sendiri mengatakan rahmatku mendahului murkaku. Allah sudah buktikan pada dirimu. Kata Abah juga. Pada saat kamu tahu. Kamu punya anak sekarang. Kamu tahu anak kamu itu belum tentu taat sama kamu. Kamu komitmen untuk punya anak sekarang. Kamu tahu anakmu itu belum tentu menyenangkan dirimu. Tapi kamu tahu juga dirimu. Seburuk-buruknya anakmu. Kasih sayangku meliputi segala keburukanmu. Apalagi Allah. Tadi. Apalagi Tuhanmu. 1 miliar kali dari kasih sayangmu kepada anak-anakmu. Kurang apa bukti dari Allah. Rasa cintamu pada anakmu itu. Sampai kau rela mati untuk anakmu itu. Dan Allah apalagi sudah menegaskan. Walaqad karomna bani Adam. Kenapa kalian orang sudah dimuliakan oleh Allah, kau hinakan? Dan menghinakan dirimu sendiri. Ini banyak orang sekarang nih kiai nyebut-nyebut nama Allah, nggak kenal dengan Allah. Akhirnya waktu cerita tentang neraka Allah. Orang begitu banyak tadi. Wa makana salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbihatan fadukul adab. Wow, itu disiksa. Digebukin, dibakar oleh api. Kalau orang Islam masih anggapan bahwa nanti di neraka itu manusia dibakar oleh api. Itu jelas kiai yang ngerti tauhid. Bagaimana mungkin Allah dari awal, memang tujuan Allah punya tujuan. Itu bukan Allah, makhluk. Kalau Allah masih mengharapkan ibadahmu, makhluk. Kalau Allah terganggu dengan dosamu, makhluk. Coba pikirkan Tuhanmu yang agung itu Abah marah. Kenapa? Karena Tuhan yang agung, yang begitu baik. Sampai kata dia, yuhal insan maghuraka bi rabbikal karim. Wahai insan, apa yang melalaikan dirimu pada Rabbmu?
Akulah Rabbu Al-Karim. Aku sudah memberi kepadamu tanpa kamu minta. Aku sudah menyiapkan kamu tanpa kamu minta. Nah, inilah yang terkadang. Maka itulah yang sahabat ya. Makanya marilah kita sekarang adalah ya. Mari kita berjalan memahami kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kenalilah hukum Tuhan. Kamu akan aman. Kamu akan nyaman. Kamu akan bahagia. Pada saat itu kamu percaya pada Dia. Kata Abah juga malam, kalau kamu itu berjalan dengan Prabowo saja. Anggap saja kamu itu ada Prabowo. Anggaplah kalau Tuhan kamu adalah manusia. Tadi. Yang dianggap oleh manusia yang hebat itu manusia yang punya jabatan. Anggaplah Prabowo ada di samping kananmu. Prabowo membawa konglomerat besar Indonesia. Semua ngabring bersama kamu jalan. Pasti kamu nyaman. Wah, tenang. Ada Pak Prayogo, Pangestu. Wah, ini konglomerat. Oh, ini ada Pak Hartono, bos gudang garam, Jarum. Oh, ini ada ini. Oh, ini ada itu. Prabowo punya pasukan. Kamu bersama Allah. Coba bayangkan. Sesungguhnya kalau menyadari inna rabbaka atau binnas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu itu. Kau akan nyaman. Itulah katakan. Ala inna awliya Allah khaufun alaihim. Kamu tidak akan takut dengan api. Karena api itu. Maka Ibrahim tidak. Waktu kenapa? Nabi Ibrahim itu tauhidnya luar biasa. Pada saat dia sudah ada pada ketapel mau dimasukkan pada bara api. Jibril datang. Bahasanya syariat lagi itu. Karena kalau Jibril itu datang. Kamu itu suka ngaco lagi tadi semua. Berarti kalau Jibril itu makhluk sosok. Allahnya juga makhluk sosok. Allah ngasih Jibril. Bawa wahyu pada Muhammad. Itu berarti berpisah Allah dan Muhammad. Nah itulah hari ini orang masih menganggap Allah itu Nabi Muhammad ke langit. Karena Allahnya ada di langit. Kamu aja menghina saja kepada mereka. Mujassimah. Tapi kenyataannya orang Islam sekarang masih ngomongin Mi'raj. Nabinya ke langit. Betapa jauhnya Rasulmu. Kau hina Rasulmu. Padahal Allah mengatakan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bagaimana engkau akan jauh? Hei asbak kayu. Asbak kayu. Engkau kamu itu adalah muhaddas. Sementara yang qadim ini kayu. Kamu tidak akan yang muhaddas. Muhaddas ini adalah merupakan bayangan daripada yang qadim. Jadi setiap ada bayangan pasti ada pokoknya. Dan bayangan dan pokok itu satu. Al-abid wal ma'bud wahid. Maka tidak dipisahkan dalang dan wayang. Nah disinilah menjadi persoalan kepada orang. Oh hilul, itihad. Karena kamu nggak ngerti. Seolah-olah makhluk dan Allah menyatu. Bukan begitu. Allah yang ada. Itulah itikadnya. Maka itulah Allah itu laisa kamitslihi. Mau dibandingkan dengan apa kalau semuanya Allah? Nah ini harus dipahami secara tauhid. Jadi perbandingan antara kamu dan Allah. Seumpama beras menjadi nasi. Bukan beras menciptakan nasi. Yang menjadi nasi itu beras. Maka kalau Allahu mubtada nurus samawat. Khobar mubtada. Allah lah tajali. Menjadi cahayanya sendiri. Maka tadi, yang menjadi anjing itu yang jadi anjing. Yang menciptakan anjing yang jadi anjing. Yang menciptakan babi yang jadi babi. Terus kamu seenaknya menghukum makhluk. Dari semua. Yang menciptakan asbak kayu ini adalah kayu ini sendiri yang menjadi asbak kayu. Sebenarnya. Maka disebutkan ini jailun menjadi. Nah, disebut itihad atau hulul karena asbak kayu, ya kamu tolol di situ. Harusnya kamu menafikan asbak kayu. Sebenarnya aku yang muhaddas ini adalah yang qadim. Nah tadi, yang akhir ini adalah cerminan yang awal. Yang dohir ini cerminan yang batin. Maka tadi, kalau kamu ingin melihat yang batin, lihatlah yang dohir. Yang dohir itu yang batin. Kalau ingin melihat yang awal, lihatlah yang akhir. Berarti yang dohir pada dirimu, yang akhir pada dirimu. Kalau begitu, yang awal pun kamu. Yang batin pun kamu. Itulah surat Al-Hadid. Allah itu wal awal, wal awalu, wal akhiru, wal dohiru, wal bad ijtima. Ya pada dirimu itu.